Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dilimpahkan kesehatan dan kelancaran dalam segala urusannya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang iman kepada hari akhir, yaitu bab kedua ya dalam semester ini. Nah, iman kepada hari akhir ini merupakan rukun iman yang kelima. Nah, di bab ini kita akan membahas tentang pengertian hari akhir, nama-nama hari akhir, tanda-tanda hari akhir, dan perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir atau hari kiamat ya. Nah, pada video kali ini kita hanya fokus pada dua subbab ini, yaitu pengertian hari akhir dan nama-nama hari akhir. Nah, sebelum lanjut, kita bahas terlebih dahulu tujuan pembelajaran dari bab ini. Pertama yaitu agar kita semua mengerti makna iman kepada hari akhir. Yang kedua, kita dapat meyakini adanya hari akhir. Dan yang ketiga, kita memiliki sikap yang dipengaruhi oleh keimanan kita kepada hari akhir, yang mana tercermin dari perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dalam video ini mungkin Mister hanya menceritakan secara singkat penjelasannya. Untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa baca di buku yang kalian punya ya, buku paket. Tujuannya adalah agar menumbuhkan minat baca, karena buku adalah jendela dunia. Kalau kita banyak membaca buku, kita akan tahu banyak tentang dunia. Tidak hanya di situ-situ aja pengetahuan kita. Oke, lanjut. Hari akhir adalah hari terakhir kehidupan di dunia, yang sekaligus menjadi hari pertama dalam kehidupan yang kedua atau akhirat. Nah, kehidupan pertama kita ada di dunia, yang kedua ada di akhirat. Nah, di dunia kita hidup hanya sementara, sedangkan di akhirat kita hidup selama-lamanya. Maka dari itu kita selama berada di dunia, kita harus mengumpulkan bekal, amal, dan pahala untuk masa kita nanti di akhirat. Karena yang dapat menolong kita di akhirat nanti yaitu amal baik kita sendiri. Nah, kiamat atau hari akhir itu ada dua. Yang pertama kiamat sugro, yang kedua kiamat kubro. Nah, kiamat sugro ini adalah kiamat kecil ya, bisa dibilang dengan kiamat kecil. Dan kiamat kubro itu kiamat besar. Nah, kiamat sugro itu peristiwa hancurnya sebagian alam dan sebagian makhluk yang ada di dalamnya. Jadi tidak seluruhnya ya, sebagian alam aja. Contohnya seperti gempa bumi, seperti tsunami, longsor, dan lain-lain. Nah, itu contoh dari kiamat sugro. Sementara itu kiamat kubro atau kiamat besar adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya sebagai awal dimulainya kehidupan akhirat. Nah, kiamat kubro terjadi secara tiba-tiba dan hanya Allah yang mengetahuinya. Kita hanya diberikan tanda-tanda akan terjadinya kiamat kubro. Beriman pada hari akhir itu hukumnya wajib. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an surah Muhammad surah ke-47 dalam Al-Quran ayat 18 berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim.
Fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa'a asyratuha fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum. Shadaqallahul azim. Artinya, maka apalagi yang mereka tunggu-tunggu selain hari kiamat yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, karena tanda-tandanya sungguh telah datang. Maka apa gunanya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat itu sudah datang? Nah, ayat tersebut menjelaskan pada kita bahwa beriman atau percaya kepada hari akhir itu hukumnya wajib bagi umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan dalam hadisnya bahwa beriman kepada hari akhir termasuk ke dalam rukun iman, tepatnya rukun iman yang kelima. Nah, berikutnya adalah dalil Al-Quran tentang datangnya hari akhir atau hari kiamat, yaitu surah Al-Qari'ah ayat 1-5 yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Shadaqallahul azim. Yang artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang beterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Masya Allah, betapa mengerikannya saat terjadinya hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua tidak merasakan apa yang dinamakan dengan hari kiamat atau hari akhir ya. Nah, berikut adalah nama-nama hari akhir. Dalam Al-Quran setidaknya ada sekitar 32 nama yang digunakan sebagai nama lain dari hari akhir. Beberapa nama lain hari akhir adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada 5 ya teman-teman. Yang pertama, Yaumul Zalzalah, yang artinya guncangan maha dahsyat pada bumi. Yang kedua, Yaumul Ba'ats, yaitu setiap makhluk dibangkitkan dari kuburnya. Yang ketiga, Yaumul Mahsyar. Nah, setiap makhluk dikumpulkan dalam suatu lapangan yang sangat luas dan tidak berpohon, gersang ya, seperti padang pasir. Nah, namanya disebut dengan padang mahsyar. Yang keempat, Yaumul Fasl, hari pemisahan antara yang benar dan yang salah. Pada hari itu Allah memberikan keputusan yang benar dan adil pada hamba-hambanya. Yang kelima yaitu Yaumul Wa'id, yaitu hari ketika Allah melaksanakan azab kepada setiap makhluk yang tidak melaksanakan perintah-perintahnya. Nah, itu tadi penjelasan sedikit ya tentang hari akhir dan nama-nama hari akhir. Semoga kalian semua paham. Jika ada yang belum dipahami, silakan bertanya di kolom komentar. Nah, mari kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.